Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan materi mengenai sejarah ekonomi konvensional. Berikut nama anggota kelompok kami. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi praklasik. Ekonomi praklasik terbagi menjadi 4. Yang pertama ada masa Yunani kuno, yang kedua skolastik, yang ketiga merkantilis, yang keempat adalah mazhab fisiokrat. Pada masa Yunani kuno terdapat beberapa tokoh yang mengungkapkan beberapa pemikirannya. Tokoh pertama adalah Plato. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul secara tidak sengaja dari pemikirannya tentang keadilan atau justice dalam sebuah negara ideal, ideal state. Dalam sebuah negara ideal, demikian kata Plato, kemajuan tergantung pada pembagian kerja yang timbul secara alamiah dalam masyarakat. Tokoh selanjutnya dari pemikiran ini adalah Aristoteles. Dia mengemukakan pemikirannya tentang ekonomi. Yang pertama ada keadilan dan moral, selanjutnya adalah teori nilai atau value dan harga, yang ketiga adalah pertukaran barang atau exchange of commodities dan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. Baik, selanjutnya ada aliran pemikiran skolastik yang di dalamnya terdapat pemikiran dua tokoh yaitu Magnus dan Aquinas. Magnus sendiri membahas tentang harga suatu barang sepadan dengan biaya dan tenaga kerja yang dikorbankan. Untuk Aquinas sendiri membahas tentang bunga dari pinjaman tidak adil karena sama dengan menjual sesuatu yang tidak berwujud. Selanjutnya, aliran merkantilis ada beberapa tokoh, diantaranya ada John Bodin yang membahas tentang bertambahnya uang diperoleh dari perdagangan luar negeri dan kenaikan harga barang disebabkan oleh praktik monopoli. Selanjutnya, negara mempunyai kekuasaan mutlak terhadap warga negaranya. Kemudian ada Thomas Mann yang membahas tentang manfaat perdagangan luar negeri dan perkembangan kurs mata uang dalam perdagangan internasional. Tokoh selanjutnya yaitu William Petty yang membahas tentang ekonomi politik dan bekerja jauh lebih penting dari sumber daya tanah. Berikutnya ada David Hume yang membahas tentang dampak uang terhadap ekonomi dan perdagangan internasional. Kemudian ada aliran pemikiran mazhab fisiokrat yang di dalamnya membahas tentang ekonomi sebagai siklus aliran uang, barang dan manusia dari sektor ekonomi ke sektor lainnya yang menyerupai aliran darah dalam tubuh manusia, dan ekonomi dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu sektor pertanian, manufaktur, dan kelas pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi yang dikemukakan oleh tokoh F. Quesnay. Selanjutnya adalah masa klasik. Aliran klasik diperkirakan muncul pada tahun 1780 sampai 1840. Pemikiran aliran ini dianggap sebagai dasar munculnya ekonomi kapitalis. Pada dasarnya ekonomi klasik ini mengajarkan kebebasan alamiah atau liberalisme, kepentingan diri dan persaingan. Filsafat kaum klasik secara prinsip tidak berbeda dengan mazhab fisiokrat. Kaum klasik mendasarkan pada tindakan-tindakan rasional. Berikut adalah beberapa tokoh yang menganut aliran klasik. Yang pertama ada Adam Smith yang membahas tentang mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dapat tercapai melalui kekuatan tangan tak terlihat dan mengemukakan tentang teori produksi. Yang kedua yaitu T.R. Malthus yang membahas tentang kelahiran yang tidak terkontrol akan menyebabkan bertambahnya produk menurut deret ukur padahal persediaan bahan makanan bertambah secara deret hitung. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu David Ricardo. David sendiri membahas tentang teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang nilai dan harga, teori perdagangan internasional, dan teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Tokoh yang keempat yaitu J. Baptista yang membahas tentang dalam perekonomian bebas tidak akan terjadi produksi berlebihan yang sifatnya menyeluruh. Begitu juga dengan pengangguran total tidak akan terjadi. Untuk tokoh yang terakhir yaitu J.S. Mill membahas tentang keberatan dengan kapitalisme dan merasa properti pribadi selalu diperoleh secara tidak adil. Selanjutnya adalah mazhab sosialis. Sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian, yang dengan sistem ini menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak ketimbang hanya segelintir elit. Secara umum, gerakan sosialisme terjadi sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Dari mazhab sosialis ini terbagi 3 pemikiran ekonomi aliran sosialisme. Yang pertama adalah sosialis utopis. Tokoh dari sosialis utopia yang pertama adalah S.T. Simon, yang berisi pemikiran yang pertama ingin memberikan upah kepada kaum buruh bukan menurut kebutuhan tetapi atas prestasi. Yang kedua, peperangan harus dihilangkan karena moralitas harus segera dicapai dengan asas bahwa manusia satu dan manusia lainnya adalah saudara. Tokoh kedua adalah Robert Owen. Dia mementingkan perbaikan masyarakat dan menyelesaikan masalah antara kaum kapitalis dan kaum buruh. Tokoh selanjutnya adalah Fourier dengan pemikirannya yaitu memisahkan kelompok ekonomi antara kaum kapitalis dan kaum buruh. Tokoh terakhir adalah Louis Blanche dengan pemikiran ekonominya, yaitu konflik yang terjadi di masyarakat itu disebabkan oleh persaingan, di mana golongan proletariat yang menjadi korban. Selanjutnya aliran yang kedua adalah aliran prasosialis ilmiah yang di dalamnya terdapat beberapa tokoh yaitu T. Hodgkin yang membahas tentang jalan menuju keadilan ekonomi bagi para buruh adalah melalui reformasi sistem persaingan. Yang kedua ada W. Thomson yang membahas tentang menolak proporsi Malthus atau Mill bahwa setiap kenaikan upah para pekerja akan mengakibatkan kemerosotan. Yang ketiga ada John Gray yang membahas tentang mendesaknya suatu masalah tidak akan mencerminkan realita. Yang terakhir ada Proudhon yang membahas tentang dukungan anarkisme pasar bebas. Aliran yang ketiga dari mazhab sosialis adalah sosialisme ilmiah, yang membahas tentang sistem kapitalisme hanya menguntungkan kapitalisme dan bisnis besar dengan mengeksploitasi buruh dan pada akhirnya krisis itulah yang menghancurkan dirinya sendiri. Selanjutnya, tenaga kerja adalah satu-satunya penghasil nilai.
Dan profit dan eksploitasi dapat dinaikkan dengan memperpanjang hari dan memperkerjakan perempuan dan anak-anak dengan upaya rendah ketimbang laki-laki yang dikemukakan oleh tokoh Karl Marx. Selanjutnya, mazhab yang keempat yaitu mazhab neoklasik. Dalam perkembangannya, tokoh-tokoh ekonomi yang mengulas kembali tentang nilai surplus Marx dan Engels terbesar dari berbagai penjuru negara, serta tokoh-tokoh ekonomi yang berasal dari Vienna, Austria, atau yang berasal dari Lausanne, Prancis, dan Cambridge, Inggris, dengan konsep pemikiran dan sudut pandang masing-masing. Sehingga dalam pembahasan pemikiran neoklasik ini akan terbagi menjadi 3 mazhab. Dalam aliran Cambridge ada tokoh W.S. Jevons yang membahas tentang ekonomi sebagai ilmu yang berfokus pada kuantitas yang memerlukan matematika. Selanjutnya, menentukan nilai harga melalui konsep kalkulus, dan yang menentukan harga bukan tenaga kerja atau biaya. Untuk tokoh yang kedua ada Alfred Marshall yang membahas tentang permintaan atau penawaran dibutuhkan untuk menentukan harga, dan elastisitas harga permintaan menunjukkan sensitifnya pembeli terhadap perubahan harga. Untuk aliran selanjutnya yaitu aliran Lausanne yang di dalamnya terdapat tokoh Leon Walras yang membahas tentang teori keseimbangan umum melalui teori produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya ada kondisi yang terbaik untuk meneliti pembentukan harga dan alokasi sumber daya terjadi pada pasar persaingan sempurna. Selanjutnya ada tokoh Vilfredo Pareto yang membahas tentang tercetusnya prinsip Pareto atau hukum Pareto dan distribusi pendapatan Pareto. Selanjutnya ada pengalokasian sumber daya yang teroptimum dan efisien, maka kuantitas barang produksi tidak dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kuantitas barang lainnya. Tokoh yang terakhir yaitu F.Y. Edgeworth yang membahas tentang pengembangan kurva indifferent dan fungsi utilitas. Untuk aliran selanjutnya yaitu aliran Austria yang di dalamnya terdapat tokoh Karl Menger yang membahas tentang semua barang dan jasa akan melewati rangkaian proses produksi dari bahan baku menjadi bahan konsumsi akhir. Dan faktor penentu nilai suatu barang bukan kuantitas barang untuk produksi yang menentukan adalah kepuasan terhadap fungsi barang tersebut. Untuk tokoh selanjutnya dalam aliran Austria ada Egon Bauer yang membahas tentang kapitalis memiliki resiko yang lebih tinggi dari pekerja dan fokus utama kapitalisme adalah modal. Dan untuk tokoh selanjutnya yaitu Friedrich Wieser yang membahas tentang menciptakan istilah utilitas marginal, biaya kesempatan, dan perencanaan ekonomi. Selanjutnya adalah mazhab historis. Konsep pemikiran aliran historis ini sendiri pada mulanya berkembang di negara Jerman. Teori historis dibangun berdasarkan dengan pengalaman empiris, sehingga keberadaan teori-teori ini dapat diperuntukkan untuk memprediksi serta menyusun kebijakan guna menghadapi pasar yang lebih efektif. Dalam mazhab historis ini terdapat beberapa tokoh dan pemikiran aliran historis. Yang pertama adalah Friedrich List. Friedrich itu berpikir pertumbuhan ekonomi suatu negara akan bergantung pada pencarian masyarakat dan cara memproduksi. Selanjutnya adalah Hildebrand yang berpikir bahwa pembangunan ekonomi itu linear, bukan siklus. Terus tokoh yang ketiga adalah Karl Buzer, dia itu menolak ekonomi klasik sebagai dasar studi sejarah ekonomi. Dan yang terakhir adalah Rostor, yaitu penjelasan tentang tahapan pertumbuhan ekonomi, yaitu tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi. Selanjutnya adalah mazhab institusional. Ekonomi institusional ini merupakan sebuah pemikiran dalam ilmu ekonomi yang bermakna bahwa pandangan sebuah perilaku ekonomi suatu pihak atau seseorang sangat dipengaruhi terhadap institusi tertentu. Tokoh dari pemikiran ini adalah T.B. Veblen. Dia berpikir dengan memperluas lingkup pengkajian ilmu ekonomi membawa akibat perluasan dan perubahan dalam metodologi, andaian-andaian, dan perilaku variabel-variabel ekonomi. Mazhab ketujuh yaitu mazhab Keynesian. Ekonomi Keynesian mewakili cara baru dalam melihat pengeluaran output dan inflasi. Aliran Keynesian sendiri dikembangkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes selama tahun 1930-an dalam upaya untuk memahami depresi hebat. Ekonomi Keynesian digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dengan memenuhi target permintaan melalui stabilitas dan intervensi kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Dalam mazhab Keynesian ada 3 aliran. Yang pertama yaitu Keynesian. Dalam aliran ini ada satu tokoh yaitu J.M. Keynes yang berpikir permintaan akan selalu sama dengan agregat. Selanjutnya, permintaan agregat lebih rendah dari penawaran agregat. Dan yang terakhir, ekonomi yang digerakkan oleh pasar biasanya mencapai equilibrium pada titik di bawah kesempatan kerja penuh. Selanjutnya, ada aliran neo-Keynesian. Dan di dalamnya terdapat tokoh A.H. Hansen yang berpendapat bahwa pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh penghasilan. Selanjutnya ada J. Scumter yang membahas semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka kemungkinan kecil untuk melakukan inovasi. Dorongan melakukan inovasi yang kurang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat sehingga akan mencapai tingkat keadaan tidak berkembang. Selanjutnya ada Simon Kuznets yang beranggapan bahwa hubungan antar pendapat nasional, konsumsi, tabungan, pengangguran, inflasi, dan harga dapat dikaji menurut analisis kurun waktu. Dan yang terakhir ada B.A. Samuelson yang membahas tentang memasukkan variabel perdagangan luar negeri dalam kerangka umum teori makro dan menemukan konsep faktor pengganda dan akselerator dari variabel ekonom seperti investasi, tabungan, dan konsumsi. Untuk aliran yang terakhir yaitu New atau Post-Keynesian yang di dalamnya terdapat tokoh N.G. Menkew yang berpikiran tentang biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu dan harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Selanjutnya ada David Romer yang menjabarkan tentang pasar tidak berkompetisi sempurna dan ada penghalang untuk menerapkan nominal yang fleksibel. Untuk aliran yang terakhir yaitu New atau Post-Keynesian yang di dalamnya terdapat tokoh N.G. Menkew yang berpikiran tentang biaya adalah apa yang orang korbankan untuk mendapatkan sesuatu dan harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Selanjutnya ada David Romer yang menjabarkan tentang pasar tidak berkompetisi sempurna dan ada penghalang untuk menerapkan nominal yang fleksibel.
Dan selanjutnya ada kebijakan yang berpikiran jumlah uang yang beredar menjadi faktor penentu yang sangat penting dari tingkat ekonomi secara keseluruhan. Mazhab yang terakhir ada mazhab Chicago atau monetaris. Aliran monetaris ini dalam perkembangannya sejak pertengahan dasawarsa 60 yang meliputi aliran yang beraneka ragam. Monetarisme yang dikenal kedewasaan yang pada hakikatnya merupakan suatu reformasi dalam wujud yang baru dari teori kuantitas rentang. Adapun tokoh dalam aliran monetaris yaitu Milton Friedman yang menyatakan pentingnya arti uang dan kebebasan. Selanjutnya ada konsumsi menyesuaikan pengeluaran mereka dengan ekspektasi tentang pendapatan selama periode yang lebih lama. Terus, kebijakan moneter berperan penting dalam menentukan aktivitas ekonomi, dan yang terakhir ada kecepatan tergantung suku bunga dan perkiraan inflasi. Baik teman-teman, sekiranya segitu dulu penjelasan dari kami mengenai sejarah ekonomi konvensional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.